Nah, meskipun secara umum, sekali lagi secara umum, kita hanya punya satu titik bench dari analisis dari diagram komposisi terlihat. Satu titik bench, tapi mungkin suatu saat bisa terjadi demikian. Ya, bisa terjadi ini titik bench-nya ada dua. Sebenarnya yang satu itu belum tentu titik bench, tapi ini contohnya near bench. Jadi karena sifatnya mungkin mendekati titik bench. Contohnya kalau contoh kemarin ya, titik bench itu kita ambil 10 derajat Celcius. Ternyata setelah nanti dibuat grafik juga bisa dihitung, yang di sini mungkin 11 derajat atau 12 derajat. Nah, mirip titik bench tapi tidak persis. Maka itu dikatakan near bench, hanya treatmentnya seperti titik bench. Dalam hal apa? Memasangkan arus. Ya, secara konsep titik bench itu membagi dua daerah. Nah, near bench itu juga membagi dua daerah. Jadilah menjadi ini 3 daerah. Ya. Nah, hitungannya sebenarnya tidak masalah. Nanti memasangkannya di daerah tiap-tiap daerah ini. Cuma kalau hanya satu bench itu kan bagaimana memasang HE dari titik bench menjauh, ya kan kemarin. Contohnya ini, ya, di bench titik bench ini nanti bagian bawah ini nanti eh, memasangkan HE dari titik bench menjauh ke sana. Sorry, menjauh ke sana. Nanti yang bagian sini juga menjauh ke sana. Yang titik bench atas nanti ke sana, ini ke sini. Loh, yang di tengah nanti ada dua arah. Iya, tapi nanti kira-kira bisa ketemu. Kalau hitungannya benar tidak akan meleset. Itu konsep ya. Kalau nanti untuk contoh ya perlu mencari. Tapi ini kasus yang jarang ya, meskipun bisa. Sehingga yang penting tahu konsepnya. Kemudian ada lagi ya yang perlu pertimbangan. Metode bench itu menunjukkan makin banyak arus yang dilibatkan itu makin efisien dalam hal ini key recovery makin besar ya. Bahkan ini kemudian ditunjukkan catatannya mungkin tidak di sini. Ya, ditunjukkan bahwa nanti misalnya ini ya pikirannya kalau yang kita bicarakan kemarin itu integrasi panas dalam satu ya integrasi panas dalam satu unit. Artinya oh mungkin ada belum ada tapi sudah kemarin pengantar ya di T2. Satu unit itu maksudnya apa? Karena memang nanti di pabrik yang besar itu dalam rangka untuk keselamatan safety layout pabrik selalu dibagi menjadi beberapa daerah termasuk prosesnya ya. Prosesnya itu dibagi tidak utuh misalnya contoh pabrik urea mulai dari gas metan sampai jadi urea dibagi paling tidak 3 yang utama. Metan dibuat jadi reforming itu ya menghasilkan gas H2N2 plus CO2. Terus nanti unit yang lain itu membuat amonia N2H2 direaksikan jadi amonia. Yang terakhir amonia dengan CO2 menjadi urea. Ada 3 daerah. Itu istilahnya 3 unit. Nah, yang kita bicarakan itu 1 unit. Dalam 1 unit itu dalam pendekatan total cost harga alat itu hanya harga alat HE. Karena apa? Yang mungkin piping untuk ini karena tidak jauh jaraknya diabaikan. Nah, ini maka dalam total cost
konsep cari total cost yang minimum kemarin, capital dalam hari ini depresiasi hanya dari HE, tapi belum piping cost karena diabaikan. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian ini ada area A itu unit A, katakanlah yang ini, kemudian unit B. Kalau kita campur, nanti katakanlah yang ini jadi satu integrasi panas, secara hitungan key recovery makin efisien. Ya, gabungan dari 2 bahkan lebih. Itu. Ini sebenarnya perhitungan bagus. Jadi contohnya misalnya ini ya. Jadi ini unit A atau area A, jelas setiap area punya Ki Hamin dan Ki Cemin. Ki Hamin, Ki Cemin. Kalau ini A, Ki Hamin A, Ki Hamin B, Ki Cemin A, Ki Cemin B. Kalau digabungkan Ki Hamin AB, Ki Cemin AB. Ini contoh. Ya. Nah ini disederhanakan, nggak ditunjukkan hitungannya. Yang A itu KiH 1400 kW, KC-nya 0. Kemudian yang B, unit B, KiH-nya 0, KC-min 1350. Begitu digabung, apa yang terjadi? KiHAB menjadi 950. Oh ini saya tulis, sudah saya tulis di bawah ini ya. Jadi Ki-A plus Ki-B selalu lebih besar atau paling tidak sama dengan Ki-A plus B. Kalau gabungan lebih kecil. Demikian juga Ki-C. Ki-C-A plus Ki-C-B lebih besar sama dengan Ki-C-A plus B. Artinya apa? Recovery makin bagus. Ya. Nah, itu apa? Itu dari sisi hitungan bagus. Tetapi, nah, dari rekomendasi, kalau ada 2 unit, tanda petik unit itu jarak antar unit cukup dari sisi safety, antar unit itu diberi jarak yang cukup jauh karena untuk keselamatan. Nanti bisa kita bahas ya. Kita bahas mengapa cukup jauh, karena itu ada jalan, jarak itu jalan yang bisa digunakan untuk melewati kendaraan-kendaraan yang diperlukan. Tidak hanya damkar, tapi mungkin saat maintenance itu traktor, crane, dan seterusnya ya. Jadi artinya apa? Kalau A dan B itu jauh, pipingnya juga menjadi tidak bisa diabaikan. Bayangkan arus panas dari unit A digunakan untuk dipasangkan dengan arus dingin di unit B. Artinya ada apa? Pipa dari unit A ke B dulu, kembali lagi ke A. Jaraknya menjadi tidak kecil, artinya piping cost-nya itu harus diperhitungkan. Nah, rekomendasinya atau kesimpulannya apa? Kalau gabungan 2 unit, jangan tergesa-gesa, itu tadi mesti langsung jadi satu. Prinsipnya ya sudah, untuk integrasi paling aman kalau tidak ingin menghitung ya satu per unit saja. Kalau lebih dari 2 unit harus memasukkan ongkos harga piping. Itu intinya ya. Nah, bentar. Kemudian dengan metode Pains kita tahu bahwa jumlah untuk contoh ini jumlah HI-nya 7. Kalau konvensional berapa? 4 arus ya hanya 4 HI. Pertanyaannya, bisa tidak jumlah HI-nya dikurangi tetapi tetap memanfaatkan energi recovery. Jadi gabungan. Ya dimungkinkan karena nanti total cost juga dihitung. Itulah yang kemudian dijelaskan. Ya ini tetap istilahnya pengenalan. Masih jauh lagi bisa ya, mengenalkan. Jadi dari 7 itu nanti bisa dikurangi. Nah caranya apa? Yaitu dengan metode loop dan metode utility path ya. Kita
kita lihat saja untuk singkatnya ya. Anda bisa melihat yang ini atau saya pakai ini annotate ya. Untuk nih sekedar contoh saja ya. Jadi karena ini menggunakan metode bench, kita bisa melihat arus nomor 2, arus panas nomor 2 dengan arus dingin nomor 1. Kalau dipasangkan harusnya cukup 1 HE, tapi kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Ini HE nomor 5 ya. Itu antara arus 2 dengan arus 1. HE nomor 2, HE2. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Loh iya ya, 2 arus kok pakai 2 HE? Itu gara-gara metode bench. Nah, metode energy loop dan utility path itu dalam rangka istilahnya melompati, mengoreksi metode bench, ini nanti digabung jadi 1. Itu pengantarnya. Tapi ada efeknya ya, istilahnya membuang HE, mengurangi. Itu sebagai pengantar ya. Terus ini kita mereview konsep metode bench seperti apa ya. Kita lihat ini memang cukup diagram kayak blok ya. Yang horizontal sumbu X tidak menunjukkan apa-apa. Yang jelas sumbu Y itu suhu ya. Yang ke atas suhunya makin tinggi. Itu hanya menunjukkan demikian ya. Bahwa secara umum ini sistem integrasi panas ya. Yang ini nanti yang di tengah itu titik bench. Kan ini pada suhu bench ini membagi jadi 2 daerah. Ini heat sink atau saya mengatakan bagian panas, yang bawah bagian dingin. Mesti ada Ki Hamin dan Ki Cemin. Ya, sudah pasti itu mesti ada. Nah, karena sifatnya demikian, ya. Oh ya, mengapa dikatakan Ki Cemin? Karena atau Ki Hamin nanti ya, kalau Anda mengikuti yang metode energy loop dan utility path nanti akan paham. Ya. Ini untuk satu sistem selalu ada Ki Hamin dan Ki Cemin yang sudah tertentu. Itu tidak bisa kurang dari itu. Tapi satu sistem ini selalu minta Ki Haminnya sekian, Ki Cemin sekian. Nah, bisa juga suatu saat nanti yang di atas Ki Hamin itu ada tambahan panas sebesar Ki X. Ya, panahnya tidak mesti paling atas. Pokoknya masuk di heat sink. Ya. Ini sebagai gambaran kita tambahan ada Ki X di atas Ki Hamin. Itu mesti nanti di bawah keluar juga Ki X. Karena pas secara neto nanti ya diperlukan Ki Hamin dan Ki Cemin. Gitu. Nah, demikian juga ya. Yang misalnya seperti ini. Ya, ini Ki Hamin ya. Kemudian Ki Cemin, tapi kita masuki kelebihannya tambah Ki X, tapi kita keluarkan, ingat ordinat ini karena ada suhu. Pada level suhu ini kita memasukkan Ki X ekstra. Pada suhu yang lebih rendah tapi masih di daerah ya, masih di daerah atau bagian panas, bagian atas, itu kita keluarkan persis Ki X. Bisa yang bawah tetap Ki Cemin karena apa? Secara neraca panas yang bagian atas ini neto ya tetap Ki Hamin karena apa? Yang bagian neraca panas bagian atas Ki Hamin plus Ki X keluarkan min Ki X jadi total neto Ki Hamin.
Demikian juga untuk yang bagian bawah, ya. Yang bagian bawah itu kalau kita masuki QX pada suhu ini, nanti pada suhu yang rendah bisa keluar QX. Karena netonya di sini juga Qmin. Nah, ini digunakan untuk apa? Analisis konsep demikian. Kalau kita itu mau memasang jaringan atau analisis integrasi panas, nanti kita harus melihat dulu arus panas dan arus dingin itu bagian dari unit tertentu enggak. Nah, ini ada 3 unit yang harus kita lihat. Ya, yang di mana unit itu tidak, jangan tergesa-gesa ikut dalam integrasi panas. Apa saja? Yaitu nanti ada heat engine, ya, ada heat pump, ada yang terakhir kolom destilasi. Ya, itu. Nah, ini saya cantumkan kolom destilasinya. Ya. 3 unit. Kita mulai dari heat engine. Ya. Apa yang dinamakan heat engine? Yaitu unit yang mengkonversi panas menjadi energi, dalam hal ini W, work, ya tetap energi kan. Dan nanti praktis sisa panas yang sudah dikurangi itu arusnya berkurang. Yaitu dari sini neraca masanya heat engine itu masuk punya potensi panas Q, menghasilkan energi gerak W, kemudian sisanya Q min W, itu neraca energi umum. Ya, saya mau tanya, contoh heat engine apa? Halo? Contoh heat engine apa? Halo? Pak. Apa? HE, Pak. Apa? Halo? Apa? Maaf, agak terputus tadi. Heat exchanger, Pak. Bukan, kalau heat exchange itu hanya menukar panas, tapi energi panas dikonversi menjadi energi gerak. Ya. Apa? Furnace mungkin, Pak. Furnace. Furnace ya panas mentransferkan ke panas. Steam turbin, Pak. Turbin, Pak. Nah, turbin, misalnya turbin uap, ya, turbin gas boleh, turbin uap saja. Uap tekanan tinggi yang mempunyai entalpi H1 misalnya ya, tekanan tinggi dan suhu tinggi, diekspansikan ke turbin. Turbin menghasilkan W, energi gerak. Nah, nanti sisa tetap dalam bentuk uap air yang levelnya sudah rendah, tadi Q min W. Itu contoh turbin. Nah, di proses biasa, terutama di minyak bumi ya, gas biasanya ya, itu kadang di tengah-tengah, wow ini mau saya ekspansikan dari tekanan tinggi ke rendah. Hitung-hitung, wah ini kalau hanya ekspansi biasa, mubalir, dibuat saja turbin, ya, dipasang turbin ya, selain hitungan yang lainnya. Itu salah satu alternatifnya. Nah, nanti arus yang mau digunakan untuk heat engine itu artinya jangan dimasukkan dulu dalam analisis integrasi panas. Ya, heat engine. Contoh yang lain selain turbin, itu misalnya internal combustion engine atau mesin bakar. Kita memasukkan, ya, kalau yang dari luar hanya energi hanya bentuk bahan bakar plus udara, tapi sebenarnya nanti plus panas pembakaran, ya, itu jadi entalpi gas yang suhunya tinggi, tekanan tinggi, diekspansikan menggerakkan engine, bisa pakai turbin, bisa pakai, kalau yang internal combustion engine itu sering pakai mesin
piston itu ya untuk mobil, motor itu kan sekarang pakai itu. Nanti jadi gerak plus gas hasil buangnya itu entalpi yang rendah. Ya, itu heat engine. Kalau heat pump kebalikannya ya refrigeration system. Nah, termasuk nanti harus untuk apa? Harus untuk kolom destilasi. Ingat, kolom destilasi itu apa? Overhead harus uap yang overhead mau kita dinginkan, mau kita embunkan di kondenser. Itu harus panas. Sebaliknya yang bottom, cairan yang di bawah itu ingin diuapkan sebagian. Nah itu yang bottom dianggap sebagai harus dingin. Nah kalau ada kolom destilasi, jangan tergesa-gesa langsung ikut dalam integrasi panas. Oh ini masuk misalnya overhead dan bottom karena apa? Nanti kan kalau HE ada kondenser, ada reboiler kan HE itu nanti mungkin bisa ikut jaringan ya, tidak tentu. Itu kita pisahkan dulu. Nah, kita ke analisis kalau heat engine. Nah, ini yang biru, kotak biru itu skemanya. Kotak harus panas sebesar Q, diekspansikan menghasilkan W, yang harus dingin yang bawah Q min W. Nah, heat engine itu mau kita pasang seperti ini. Yang ada dua tipe. Yang ini itu istilahnya above atau below, di atas atau di bawah titik bench. Atau saya tulis one side. Nah, enggak ya. Ini cross bench, nanti di tempat lain. One side, karena salah satu sisi. Sisi panas atau bagian dingin. Yang kedua, across atau cross the bench. Jadi seperti ini. Kita mulai one side dulu ya. Ini heat engine kita pasang yang di atas. Ya. Dari gambar mudah ditangkap ya. Halo? Mudah, Pak. Ya. Jadi kita mengambil arus dari bagian atas sebesar Q, istilahnya potensi panas ya. Kita ekspansikan keluar W, terus kemudian sisanya kita masukkan lagi pada suhu yang terlibat, tapi masih di daerah panas. Ya, ini masih daerah panas, bukan melonjak ke bawah. Yang strip-strip ini itu menunjukkan ini kotak, ya, neraca panas juga daerah panas, daerah atas. Kita melihat karena ini basisnya sebelum ditambahi heat engine, atas Q H-, bawah Q C- tetap. Tapi begitu ditambah heat engine, diekstrak sebesar W, meskipun ini energi gerak, maka secara net di sini, yang atas ini kan keluar. Neraca panas di atas apa? Ini Q H- plus W, keluarnya W. Jadi Q H- plus W min W. Jadi netonya tetap Q H-. Itu ya. Ini tadi karena kalau memahami metode batch ini cukup mudah. Nah, apa yang menguntungkan dianggap menguntungkan? Nah, tadi ada tulisan yang efisiensi 100%. Sebenarnya yang namanya heat engine seperti ini, ya, nggak akan efisiensi itu 100%. Karena apa? Efisiensinya bagaimana kalau seperti ini? W per Q, efisiensi heat engine itu. Efisiensinya W per Q. Dari kita punya potensi panas, energi panas Q, hanya menghasilkan W. Ya. Jadi efisiensinya W per Q. Ya. Tidak akan 100%. Anda sudah belajar termo, itu untuk energi panas itu tidak akan bisa dikonversi menjadi energi gerak yang bisa 100% tidak. Ya. Itu. Tetapi kalau kita melihat, kita anggap efisiensi di kotak ini keseluruhan
Seakan-akan, oh iya ya, di atas kita menambah energi panas W sebesar B, Q- plus W, keluar dalam bentuk energi gerak W. Ya toh? Ini neraca panas, neraca energi keseluruhan. Oh ya, dari blok atas, seakan-akan, oh ya efisiensinya bisa 100%, tapi efisiensi keseluruhan ini, kalau efisiensi heat engine tetap. Ya. Demikian juga di bawah. Kalau di bawah, ini kita pasang seperti ini, jadi arus panas di bawah itu yang suhunya pada level ini, kita keluarkan Q, kita ekstrak menghasilkan W, sisanya Q min W kita bisa masukkan lagi. Dalam kotak ini, nanti kita dapatkan yang bawah Qc min W karena ini keluar. Neto ini, ya, neto ini itu sama dengan Qc min karena atas Q min bawah Qc min itu ya. Nah sekarang yang cross the pins, kalau yang di atas istilahnya one side, kalau cross the pins itu posisinya ini, jadi kita mengambil arus panas pada daerah panas pada posisi ini sebesar Q, kita ekspansikan, kemudian sisanya hasil apa? Sisa arus entalpinya Q min W kita kembalikan di sini. Ini cross istilahnya kan, dari atas diekstraksi dimasukkan di bawah. Bagaimana dengan neraca energinya? Nah ini neraca energinya bukannya keseluruhan tapi tiap daerah. Lihat. Kalau ini yang bagian atas, ini keluar W, ya keluar Q, maka yang di atas Q- plus Q, bukan plus W, karena ini keluarnya Q. Demikian juga yang bagian bawah. Ya, bagian bawah, ini tambahan Q min W, maka nanti Qc min plus Q min W. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang atas? Bukan posisinya. Kalau yang ini tadi, oh iya ya, ini secara sistem efisien karena kita memasukkan energi panas besar W, keluar terkonversi menjadi energi gerak W. Tapi kalau yang ini kita memasukkan tambahan sebesar Q, keluarnya hanya W. Jadi efisiensinya seperti hanya efisiensi heat engine itu sendiri, ya, tidak ada perubahan, ya. Maka apa artinya? Artinya, oh ya, kalau kita punya heat engine, jangan, ya istilahnya, jangan dipasang cross the pins. Artinya tidak perlu. Nah, bagaimana taunya? Ya nanti kita analisis demikian. Misalnya kita punya ada dalam unit itu arus untuk heat engine, misalnya untuk turbin. Kita analisis yang arus itu kita keluarkan dulu, bukan anggota dari analisis integrasi panas. Terus kita analisis dapatlah nanti ini titik pinch pada sistem yang di luar arus untuk heat engine itu kita dapatkan ini. Nah kemudian kita merancang heat engine ini, kita tahu oh ya nanti arus ini pada suhu sekian. Itu artinya suhu sekian, kita tahu oh ini di bagian atas. Kemudian dengan desain heat engine itu misalnya oh ini nanti suhunya kita keluarkan suhu sekian. Nah, ini tahu oh ya ini di bawah, suhunya di bawah titik pinch. Kalau cross artinya cross the pinch itu artinya oh nggak perlu karena itu tidak ada gunanya. Digabung tidak membuat lebih efisien. Atau rule of thumb-nya apa? Jadi kalau heat engine pasanglah one side, ya istilahnya pasanglah one side. Kalau cross tidak ada gunanya, itu. Ya saya lanjutkan kalau heat pump, ya heat pump itu contohnya ini yang lebih yang lebih lengkap, tapi gambarnya demikian. Itu contohnya refrigeration system ya. Kita mengambil panas pada suhu rendah,
nanti kita buang panasnya pada suhu tinggi. Ya, kalau refrigerant system mengambil panas pada suhu rendah itu, misalnya kita ingin menyimpan bahan pada minus suhu minus, nanti evaporatornya justru pada suhu yang rendah itu. Setelah menguap, uapnya ditekan dengan kompresor yang energinya W itu tadi. Hasilnya nanti kita uap superheated kita dinginkan pada suhu lebih tinggi, tekanan lebih tinggi. Nah, artinya nanti panasnya plus W, Q plus W. Ini neraca massa, neraca panas keseluruhan. Nah, memasangkannya tetap dua, yaitu one side atau cross. Kita mulai one side dulu, ya, di atas. Ini yang grafik tadi sederhana. Kita pasangkan, kita ngambil suhu yang bawah di sini, tapi tetap di bagian panas. Nanti hasilnya setelah heat pump kita masukkan meskipun suhu lebih tinggi, masukkan kembali ke unit atas. Ya. Apa yang terjadi dari neraca panas yang saya kodak ini? Artinya apa? Yang nanti Q- plus W. Kita masuk di sini W, ya, masukkan energi gerak W, ini di atas Q- minus W, berkurang W. Ya. Demikian juga yang di bawah. Ya. Kalau di bawah plus W, karena ini tambah. Ya. Jadi plus W, nanti bawah Q- plus W. Tapi, nah ini, bagaimana kalau cross the planes? Ya. Ingat kalau cross the planes, analisis neraca energinya sendiri-sendiri. Ini bawah, ini atas. Ya. Nah, yang bagian atas apa? Ini keluar dari heat pump sebesar Q plus W kita masukkan pada suhu ini. Ya. Tidak ada keluar lagi ke atas, tapi ini. Artinya dari neraca panas di atas apa? Supaya tetap Oh ini pakai ini ya. Oh yang ini cross ya tadi ya. Ini kita lihat Q plus W. Jadi apa? Yang di sini min Q plus W. Demikian yang bawah ya, sama analisisnya. Nah ini yang cross the planes, yang di atas meskipun ini kita masukkan W, tapi yang di atas itu min Q plus W. Sementara kalau one side di sini, yang ini kita masukkan energi W, tapi yang atas ditambah hanya dikurangi Q- min W. Nah artinya apa? Ya ini yang one side efisien, oh ya tidak tambah. Tapi kalau yang bawah ini kita bisa melihat, oh ya kita hanya masukkan W, tapi yang atas itu utilitas Q- min Q plus W. Ya. Artinya apa? Lebih efisien dari integrasi panas. Maka rule of thumb-nya atau patokannya, kalau heat pump pasanglah cross the planes, bukan one side. Nah, kebalikannya dengan tadi combustion engine. Nah, sekarang destilasi. Destilasi itu kalau kita gambar biasanya demikian, yang paling kiri. Jadi ada F, ada distilat, ada bottom, ya kalau dilengkapi ini condenser, ini reboiler, ya. Tapi secara implisit kita tahu kalau ini ke atas kan suhu ya. Kalau ke atas suhunya makin naik untuk gambar yang ini ya. Suhunya makin naik atau makin turun ke atas? Halo? Makin turun, Pak. Turun. Nah, ini mau kita gambar. Nah, ada kalau mau kita gabung dengan yang analisis ini, justru yang di atas suhunya yang tinggi. Jadi karena kita balik yang di tengah ini sama.
sama di pinggir ya. Jadi kolom destilasi seperti ini, justru yang atas itu yang reboiler, yang bawah yang kondenser. Karena suhunya memang kondenser lebih rendah dari reboiler. Itu. Cuma kemudian ini yang paling kanan itu yang kita masukkan QB, keluar juga QB. Karena memang secara teoritis kolom destilasi itu separating agent-nya panas. Jadi kalau secara teoritis ideal itu kita memasukkan panas di reboiler sebesar QB, nanti lewat panasnya, kemudian kita membuang panasnya ya sebesar QB kalau ideal. Tapi karena non ideal, dari mana non ideal? Satu, campurannya itu yang mau dipisahkan tidak ideal. Dua, suhu atas dengan bawah itu juga tidak sama, apalagi suhu umpan. Ya. Itu nanti mesti menambah entah lebih besar dari QB, QC lebih besar dari QB atau QC lebih kecil dari QB. Ya. Yang praktis, yang pasti nanti akan gesek. Nah ini dalam rangka memahami, ini kita ambil ya sama lah. Masukkan lewat reboiler QB, keluar juga QB. Jadi gambarnya sederhana. Nah terus kita pasang demikian. Ya, kita pasang demikian. Ya. Yang di atas one side. Lah karena ini reboiler minta QB diambil dari Samsu ini, kondenser membuang QB tapi pada level yang rendah. Neto ya Ki Hamin tetap karena tidak keluar sama sekali. Di bawah juga demikian kalau below the pinch pokoknya one side. Tetapi kalau ya ini kita pasang cross the page ya. Kita pasang cross the page. Jadi kalau kolom destilasi itu dipasang cross the page maupun one side, kira-kira Anda milih mana? One side atau cross the page? Halo? One side atau cross the page? Halo? One side, Pak. Ya, karena apa? Karena apa? Karena key-nya yang masuk, Pak. Ya, maksudnya kalau one side itu Ki Hamin nggak terganggu. Tetap. Ya. Tapi kalau cross nanti Ki Haminnya harus ditambah Ki B. Memang ini memerlukan Ki B untuk proses. Nah, ini. Nah, kalau one side baik atas maupun bawah nempel bagian atas, bagian panas atau bagian dingin sama. Enggak mempengaruhi yang sudah ada. Itu ya. Nah, nanti sekali lagi dalam analisis tadi nanti kalau ada kolom destilasi jangan langsung digabung jadi ikut dalam integrasi panas. Lihat dulu nanti kolom destilasi itu suhu overhead dan suhu bottom itu karena kita sudah menghitung dulu ya, sudah tahu. Nanti kita cari integrasi panasnya dulu, baru kita bandingkan apakah posisinya kalau HE itu one side, baik atas maupun bawah, atau cross. Nah, kalau cross nggak perlu dipasang, kalau one side dipasang gitu loh. Saya pernah mengeluarkan soal, ada mungkin 5 arus ya, yang 2 itu arus sudah saya beri, saya beri tulisan itu dari kolom destilasi. Maksud saya sebenarnya saya juga nguji ini. Tapi praktis semuanya jawab, yaitu langsung 5-5-nya dianalisis. Lah itu bukan salah analisisnya, analisis prosedurnya mudah. Itu enggak memahami ini. Itu ada contoh soal ujian. Dulu ujian beberapa tahun lalu. Nah itu prinsipnya. Ya. Nah, demikian untuk integrasi panas itu. Nah, yang
tidak saya jelaskan, ya nanti supaya Anda belajar sendiri dari video itu yang tadi. Ya. Topik ini sudah saya jelaskan di T2. Semua ini ikut T2 ya, semua. Ada yang tidak? Halo? Kalau mengulang, nggak perlu. Tidak ikut T2, tapi mengulang PPK nggak perlu. Ada yang belum mendapat materi ini? Halo? Halo? Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah semua ya, saya lewati. Soalnya ini sudah saya jelaskan di T2. Jadi lokasi pabrik sebenarnya yang mau kita jelaskan itu bagaimana cara merancang layout pabrik. Dimulai dari lokasi. Lokasi sudah dijelaskan secara keseluruhan raw material oriented atau market oriented. Ya. Ini pertimbangan lokasi karena apa? Nanti menentukan bentuk tanah dalam arti besarannya ya. Kalau idealnya itu ya kita mudah minta yang tanya persis persegi, ya segi 4. Tapi kan ya tadi batas-batas itu bisa saja berubah. Kita kita mencari ya apa adanya, tapi prinsip mendekati. Nah, setelah lokasi ditentukan, kita perlu membuat layout. Kalau ini dia dari sisi pekerjaan master plot plan, ya rencana, bukan plan pabrik ini kan PLAN, rencana master plot plan. Ya. Rencana itu seperti apa? Tadi sudah saya singgung, ya di situ. Terlalu kecil. Bahwa pabrik itu harus dibagi-bagi menjadi beberapa unit dalam rangka safety, ya, keselamatan. Ya ada security ada. Misalnya di proses itu nanti unitnya bagian daerahnya tersendiri, tidak boleh orang umum mudah masuk. Itu security. Tapi di sisi lain safety itu juga ada, yaitu pabrik dibagi menjadi beberapa unit di mana tiap unit itu dipisahkan. Ini contoh. Ya. Sayangnya tidak ada. Ya, ini namanya baru fiktif ya. Saya ngambil dari buku, adanya kotak-kotak. Ya, ini pabrik apa nggak dijelaskan. Ini sekedar contoh. Ya, sekilas kita bisa melihat pabrik itu luasnya segini. Ya, dibagi menjadi kotak-kotak ini. Ada unit proses, ada ya macam-macam. Sekaligus salah satu pertimbangannya apa? Dalam rangka safety. Kalau ada suatu kecelakaan di satu unit, bisa diblok dengan cepat. Ini jarak ini aksesnya ada. Nah itu mengapa ya plan out yang jelas nanti Anda juga membuat plan out bahwa itu harus dengan skala saat gambar. Dalam arti skala yang bukan sebenarnya, skala yang real. Kalau misalnya nanti digambar, di real itu 1 meter digambar dalam gambar 1 cm itu terlalu kecil ya. Atau sebenarnya bisa aja 5 meter itu 1 cm. Berarti skalanya adalah 500. Ya, 1:500. Jadi yang kecil ya digambar kecil, yang besar besar. Tapi karena ini layout, nanti yang jelas apa? Harus ada batas ini. Jadi gambarnya layout tugas PPK kan juga demikian. Batasnya garis tegas. Oh ini pabrik. Ya. Itu ada. Dan pakai skala.
Nah, gunanya yang sekilas apa? Meskipun ini prarancangan, preliminary design, kita tahu ya nanti luas pabriknya dengan skala ini, kita tahu pabriknya memerlukan luas sekian. Nah, ini saya ambilkan dua, yang bawah ini dari Gordon Richardson, yang atas itu dari Rice. Sama-sama tidak apa? Sama-sama tidak mencantumkan ini pabrik apa, tapi satu yang sama itu ada kotak-kotak. Nah, kalau yang Coulson itu tidak tegas batas pabriknya, kalau yang atas tegas. Cuma ada yang jelas. Ini ingat ya, nanti juga kita singgung lagi. Yang kotak ini tank farm misalnya ya. Tidak hanya tank farm, sebenarnya ini apa? Khusus area untuk menyimpan bahan, baik bahan baku maupun produk. Loh, kok dipisah? Kalau dalam flow diagram kan, bahan baku dalam tangki dipompa ke proses. Ya, misalnya, atau produknya, kalau cair, ya nanti hasil pemisahan, misalnya distilasi, masuk ke tangki. Kalau padatan, ya silo atau gudang. Nah, kenapa disendirikan tadi? Karena apa? Jumlah bahan baku maupun produk umumnya itu cukup besar. Dari sisi risk assessment, salah satu kriteria yang dianggap punya hazard, jumlahnya besar. Ya, jumlah yang besar itu jadi hazard. Contoh sajalah air. Dari sisi kimiawi, air itu nggak korosif, nggak apa-apa ya, dalam arti yang umumnya. Kita punya hanya 1 meter kubik, nggak masalah. Coba kalau kita punya 1000 meter kubik. Banjir bukan membuat korosi, tapi jumlah besar itu kalau tumpah bisa bermasalah. Minimum kalau banjir yaitu membanjiri daerah. Ya. Maka itu dari sisi safety, maka bahan baku maupun produk disendirikan daerahnya. Ini contoh yang bagus. Ya, itu. Belum lagi ini kalau yang atas ya. Jadi nanti kita bayangkan ya. Nanti kalau Anda sudah punya ya bayangan ini kan belum tempatnya. Misalnya ya, nanti Anda menghitung pabrik saya itu bahan bakunya etanol misalnya. Tapi saya beli dari luar bukan menghasilkan sendiri. Kalau saya hitung menurut desain, nanti saya memerlukan etanol itu sekitar 3 ton per jam. Ya, prosesnya. Artinya kalau dalam 24 hari, dalam 24 jam, 3 kali 24, 72 ton per jam. Ya, cukup besar. Anda tidak mungkin membelinya mungkin ya per hari. Jadi mungkin dihitung-hitung karena jauh ya, mungkin sekian hari kita menyimpan. Ya, nanti Anda merancang itu kalau tangki pertimbangannya tadi menyimpan berapa lama. Nah, tapi jelas tidak sedikit. Nah, artinya jumlahnya banyak. Kalau tadi ya contohnya dalam 24 jam saja dari 3 ton ke 24, 72 ton. 70 ya lebih dari 72 meter kubik, katakanlah 80 meter kubik. Itu baru 1 hari. Padahal mungkin Anda perkiraannya nanti paling itu kita membeli itu 7 hari. Ya, 72 kalikan 77 hari. Ya, sekitar 490 ya, 504 meter kubik. Itu jumlahnya bukan sedikit. Maka apa? Kalau misalnya ya tangki dengan 500 meter kubik jebol, ya itu nanti akan membanjiri semuanya. Pikirannya loh, mosok ya dipikirkan jebol. Anda sudah belajar hazard. Ya. Jadi yang dipikirkan kalau terjadi, bagaimana mencegah, bukan mencegahnya, mitigasi. Jadi nanti di dalam area ini tangki penyimpanan biasanya kemudian ada tanggul.
Kalau misalnya jebol, nanti cairannya tidak kemana-mana karena ditutupi tanggul. Itu salah satu pengantar. Nah, kembali ke plan layout. Ya, ini. Kalau ini dikatakan master plot plan. Ya, plan layout. Nah, apa yang harus masuk? Ini. Ya, yang harus masuk ada, kalau ini saya beri nomor sampai 11, tapi terserah sama-sama. Ya, itu jelas unit proses ada. Jadi Anda merancang nanti layout itu harus jelas unit proses yang Anda rancang itu. Kemudian apa? 2, eksplisit tangki gudang bahan baku, pokoknya itu entah bahan baku atau produk. Areanya tersendiri. Ingat, area tersendiri. Jangan digabung dengan unit proses. Karena kalau digabung seperti tadi kapasitas besar, banjir, alat-alat di unit proses nanti kebanjiran, bisa rusak. Itu disendirikan, harus ada. Nah, 3, 4 ya, itu umum. Untuk maintenance yang rutin, yang tidak besar. Jadi kita biasa, kalau pabriknya bagus, menyimpan spare part yang dipikirkan menurut pengalaman sering ganti. Ya, misalnya, itu valve itu, karena dari desain, yang mendesain itu sudah pengalaman, itu kira-kira umurnya hanya sekian tahun, atau 1 atau 2 tahun. Nah, ini kita merancang, katakanlah 10 tahun, kalau bisa idealnya 10 tahun. Jadi kita menyimpan 5 misalnya ya. Tapi kalau misalnya diputuskan dari manajemen 5 tahun, ya silahkan. Tapi prinsipnya punya spare part yang penting-penting yang tidak besar. Tapi yang nggak mungkin reaktornya saya beli 2 karena sangat mahal ya. Itu nggak perlu. Disimpan di mana? Gudang, bengkel ya tadi kalau perbaikan. Nah yang kelima, itu umum laboratorium itu minimum yang utama ini untuk apa? Quality control. Jadi bisa analisis bahan baku, analisis hasil. Umum pabrik-pabrik itu punya, pokoknya yang menyangkut kualitas bahan baku maupun produk. Kalau memang pakai uji, kalau itu material produknya, pakai uji tarik dan seterusnya ya harus punya pabrik. Itu laboratorium. Nah, nomor 6 sudah jelas. Jadi selalu punya damkar sistem sendiri untuk pemadam kebakaran atau yang lain-lainnya CT. Itu ada daerah sendiri. Yang 7, 8 bisa dijadikan 1. Unit utilitas. Kalau kita itu merancang detail, ya utilitas pun ya detail. Cuma kalau nanti Anda tugas PPK hitungannya super shortcut. Yang penting Anda tahu bagaimana mengolah air, urut-urutannya, alatnya ya Anda hitung untuk sekedar keluar harga. Yang jelas 78 ada termasuk belum limbah. Nah, nomor 9 itu jadikan 1, tidak mesti 1 gedung. Kantor administrasi. Ya, itu mungkin kantor pusat, termasuk mungkin control room ya, ada ya, itu masuk. Ada. Nomor 10 umum, karena yang bekerja manusia ya harus ada fasum, fasilitas umum. Ya tidak hanya toilet, tapi mungkin kayak mushola masjid atau apapun ya yang umum. Nah, yang nomor 11 itu kaitannya dengan nomor 1. Ya. Kaitannya dengan nomor 1. Tadi mau saya singgung. Apa? Jangan menganggap parkir apa bukan fasum. Bukan. Fasilitas umum yang ini itu misalnya untuk karyawan, untuk parkir mobil, sepeda motor di daerah perkantoran. Yang dimaksud area parkir di sini terutama di proses. Ya. Kalau misalnya yang tadi kembali ke contoh, itu tiap jam itu saya perlu etanol 3 ton.
Ya, tangkinya juga cukup besar. Tapi nanti karena ini bukan di pelabuhan, termasuk lokasi nanti Anda pertimbangkan apakah pabriknya di pinggir pelabuhan atau jauh. Ya. Kalau jauh katakanlah di biasa di bukan area industri lah, di daerah area industri. Berarti nanti bahan baku maupun produk Anda kirim pakai mobil. Misalnya kita tadi bahan bakunya etanol. Per jam 3 meter kubik, 3 ton lah. Oh, kalau tangki itu bisa sampai 10 meter kubik, bahkan 12. Nah, Anda hitung-hitung, oh ya sudah, kira-kira 3 jam itu. 3 jam harus datang. Nah, mobilnya datang ke pabrik. Jamnya Anda, artinya kalau 3 jam, sehari semalam harus ada 8 mobil, truk untuk masuk drop. Nah, kalau waktunya tidak sesuai, datang tidak sesuai jadwal, di mana? Ya mereka harus antri. Di mana? Ya harus di dalam pabrik. Bukannya kemudian yaitu luar industri, luar kondisi pabrik, biar saja di jalan. Nggak boleh. Itu bagian dari perancang pabrik. Jadi diberikan tempat parkir untuk misalnya bongkar muat. Itu yang maksudnya nomor 11 itu. Ya. Secara keseluruhan, lihatlah kalau nanti merancang pabrik di tugas BPK, ada 11 item itu ada semua. Ya, cuma bedanya, lah skalanya bagaimana? Nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Nah, yang 3 memang ini latihan. Kalau nanti detail desain ya dihitung betul. Nanti bengkel itu kira-kira ukurannya berapa toh? Nah ini makanya kalau sudah detail desain itu menyangkut disiplin ilmu. Ya, sipil, teknik sipil yang memang itu konstruksi bangunan. Bisa menghitung nanti ukurannya sekian. Termasuk bangunan lab untuk fasilitas umum. Semua ada. Ya, itu. Nah, itu kalau detail desain. Cuma kalau nanti prarancangan Anda enggak pakai itu ya perkiraan saja. Enggak ada efektif. Ada sebenarnya kasaran. Kalau Anda cari, tanya Mbah Google. Kalau orang kerja, kantor, itu hitungan luasnya bagaimana? Biasanya tinggal dikalikan proporsional terhadap karyawan. Oh ini industri, lah nanti kan Anda merancang hanya organisasi, kan menghitung-hitung, oh nanti pabrik ini memerlukan misalnya 95 orang. Karyawan mulai dari direktur, dirut sampai paling bawah. Nah, per orang berapa meter persegi yang diperlukan? Itu tinggal tabel. Kalau teman Anda orang arsitek mungkin bisa tanya. Itu sesuai dengan pengalaman. Oh, jadi misalnya ya, per orang itu harus minimum 5 meter persegi. Nah, kalau tadi 95, total bangunnya, gedungnya berapa? 95 kalikan 5. Ya, itu kasaran. Oh ya katakanlah 500 meter persegi. Misalnya seperti itu. Itu kasaran. Ya. Terus apalagi pemadam kebakaran area utilitas Anda sudah merancang prosesnya, tapi ya perkiraan ukuran luasnya, ya, fasum dan seterusnya ya. Nah, prinsipnya yang penting 11 itu ada, Anda bisa membuat skala dalam bentuk apa? Skala pabrik untuk yang real, rasionya itu sesuai dengan ukurannya ya. Yang besar gambar besar, yang kecil juga kecil. Saya tunjukkan contoh ya. Ini jam. Bisa melihat ya? Halo?
Halo. Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini karena saya jadikan satu. Ini real. Ini KPI kan betul. Kantin Tambah Industri membuat amonia. Kalau saya besarkan, nanti akan terlihat ada skalanya. Ya. Nah, tutup semua. Oh ini. Nah, ini alat-alatnya. Ya. Nah, di sini skala ada. Anda lihat. Ya. Lihat ya, cursor saya. Skala 1:200. Ini kebetulan kalau ini saya kecilkan. Ini biasanya A0 atau A1. Ya, itu. Jadi nanti dari gambar ini bisa dilihat. Nanti, oh ya kalau ini kita ukur misalnya ya, di sini 1 cm misalnya ya, 1 cm. Kemudian kalau skala 200 itu ekuivalen dengan 200 cm yang real. Jadi 2 meter. Ya, ada skala. Ya. Contoh sekaligus untuk mengenalkan ya di sini ada cap for construction revise. Memang nanti gambar teknik meskipun kalau waktu ini dibangun KPI itu masih komputer sih sudah ada ya sudah maju. Tapi softwarenya ya tertentu ya, di sini ya, detail kita bisa gambar ini lihat karena ini detail desainnya di sini ukuran dan seterusnya kita bisa langsung mengukur berapa senti nanti dikalikan ini meskipun tiap alat itu nanti keterangan di data sheet-nya ada ya ini equipment layout proses ya saya ambilkan for construction revise nah, ini ada capnya for construction and revise. Revise itu memang dalam membangun pabrik hal yang biasa tiap hari itu ada meeting untuk membicarakan ini sudah optimum belum ya optimum belum. Nah, nanti meskipun dianggap sudah nanti direvisi lagi. Oh ya ini masih bisa atau hitungannya benar atau kalau salah itu dikoreksi. Maka ada cap revise itu sudah direvisi. Nah, ada lagi satu ini ya itu ada gambar anak panah. Ini untuk menunjukkan mana utara, mana selatan. Karena ini memang nanti konstruksi N dalam arti ini north. Jadi ini betul-betul north dari sisi mata angin yang sebenarnya. Ya, ke sana. Biasanya ini diukur dengan kompas. Ya. Nah, yang datar PN itu sering project, dikatakan project, ya kadang lagi ya. Pokoknya project north. Artinya kalau utara ke ini, tapi secara mata angin utaranya yang ini. Ya, karena ini supaya simetris ke sana yang project north itu. Nah, saya hanya ingin menunjukkan ini karena detail kuat. Ya. Semua dalam nanti kalau dilihat ada ukurannya ya milimeternya. Terus kembali ke tadi. Ya, ini sudah semua. Ya, berikutnya layout ingat harus dengan skala yang benar sesuai rasionya. Ya. Oh ya tadi Pak pabrik satu baca. Kalau nanti merancang ya 11 itu harus ada semua. Tapi kadang ada yang over.
estimate. Maksud saya apa? Dulu saya kerja praktek itu ada perumahan. Anda gambar di layout pabrik, perumahan. Nggak perlu, karena perumahan itu di luar pabrik. Kalau detail silahkan, tapi itu gambarnya selalu terpisah. Jadi yang kita rancang ya betul pabriknya. Nah, terus sekarang unit plot plan. Ya. Unit plot plan itu maksudnya unit proses. Dari layout untuk alat-alat proses. Kita harus membuat. Kalau ini detail, dalam arti ya skala benar, tapi kecil karena setiap alat yang kita rancang nanti kita gambar di sini. Ya. Nanti unit plot plan itu hasilnya jadi masukan untuk plan layout tadi. Yang ini unit. Ya. Nah, contohnya banyak. Ya. Seperti gambar tadi, itu salah satunya ya kalau dibalik unit plot plan. Ya. Nah, sekarang bagaimana meletakkan alat? Halo, silakan. Halo, halo. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Jadi dalam merancang unit plot plan atau layout proses, Anda perhatikan dua. Nanti meletakkan alat sesuai urutan, tapi ini untuk safety dan maintenance, nanti letak alat dan jarak alat itu diperhatikan. Ya. Terus batas unit atau skala gambar itu sama. Nanti kalau yang paling mudah, coret-coretan Anda pakai milimeter. Kalau tidak, Anda pakai visio, sering pakai visio ya, banyak. Di sana langsung ada skalanya. Ya. Ini contoh ya. Ini yang dari Harris Barrow, yang ini dari Colson Richardson. Lihat, ini alatnya diletakkan satu-satu. Ya, ini. Ini ada 6 atau 7 nomor, tapi saya bisa meringkas. Ya. Satu, ya. Anda daftar dulu ukuran alat, terutama nanti kalau untuk prarancangan Anda hanya membuat proyeksi dari atas saja. Kalau yang lengkap proyeksi dari sisi. Tapi ini lengkap, hanya yang preliminary cukup dari atas. Ya, tapi dengan skala yang sebenarnya, maksudnya yang sesuai. Nah, sekarang prinsip meletakkan. Ya. Ukuran itu dalam rangka apa? Tadi, yang alat besar ya digambar besar karena sesuai dengan skalanya. Kecil ya kecil. Nah, letakkanlah alat dalam area unit proses itu sesuai urutan proses. Ya. Misalnya, kalau tadi alat tangki penyimpan di luar. Kita pompa, nanti masuk dulu ke karena ini fase reaksinya fase gas, ke penguap, ke vaporizer. Ada kelengkapan vaporizer, kemudian separator, ada pompa. Nah, di urutan itu dulu. Setelah itu apa? Keluar, ada penukar panas lagi berikutnya. Ya. Letakkanlah alat di layout itu sesuai urutan. Tapi harus hati-hati apa? Jangan meletakkan alat itu seperti kayak kereta api, jadi nanti dari ujung awal sampai akhir itu kayak pagar saja. Jadi terus, nah, meletakkan alat urutan itu ya dalam batas kotak persegi, ya bisa bolak-balik. Ya. Ini saya mungkin nah, misalnya tadi ya, ini proyeksi dari atas. Ya.
ini HE dulu. Ini batas misalnya ya, pinggir. Oh ini ada HE. Ya. Oh ini pompa. Oh ini HE. Sesuai ukuran. Terus oh ini saya separator di sini. Karena ini vertikal. Oh ini tadi ada HE lagi. Ya. Dan seterusnya sesuai arahnya seakan-akan ke sana. Nanti jangan kemudian ya, ini alatnya kalau saya buat kayak pagar itu ya. Begini terus, oh ini begini dan seterusnya ya. Kayak gini tidak ya. Tapi dalam satu area nanti bisa saja ini ke sana ya. Nanti bisa belok ke sana ya. Bisa belok ke sana ya. Demikian atau hanya dua. Nah, ya. Misalnya satuan inilah hanya ke sana terus ke sana ya. Itu jangan seperti kereta api ya. Tapi satu hal ya, tadi sudah saya ingatkan. Satu, dalam meletakkan alat itu perlu tahu jarak untuk tiap alat untuk safety maupun maintenance. Berapa? Ada daftarnya. Paling sederhana jarak tiap alat itu apa? Garis safety. Bahwa itu dalam kondisi darurat, itu tiap alat itu jaraknya cukup sehingga bisa untuk lewat manusia maksudnya. Itu. Maka kalau yang kecil misalnya, oh ya 1 meter. Ya, meskipun itu mungkin ya masih ada pipa. Tapi itu bukan mepet sekali. Ya, satu jarak. Terus berikutnya ada patokan yang lain. Ya, itu tulis jarak. Ya, semua alat itu diletakkan di atas persis ya. Tanah istilahnya ya. Itu. Maksudnya apa? Bukan ya di katakanlah ketinggian atau platform ya. Misalnya lantai atas. Ya. Loh, apa persis di atas tanah? Ya tidak. Misalnya HE, itu nanti ada pipa ke bawah 1 meter. Berarti tingginya HE mungkin letaknya 1,5 meter. Tapi prinsipnya di tanah. Misalnya ya, kita gambar kolom destilasi. Kalau gambar itu ya, seperti tadi ya, kolom destilasi. Secara diagram, oh ini ada kondenser di atas. Ya. Reboilernya di bawah. Ya. Nah, apakah real nanti kondensernya juga di atas? Padahal itu kolom destilasi tingginya 30 meter. Ya. Tidak. Kondenser pun ya, itu nanti tetap di atas tanah. Jadi pipa overhead turun ke bawah. Itu. Jadi nanti semua alat diletakkan di atas tanah. Kecuali hal yang ya ada catatannya. Bila luas tanah terbatas. Artinya apa? Biasanya yang luas tanah terbatas itu kalau kita membuat unit baru di pabrik yang sudah lama, pabriknya sudah ada, ingin ekspansi, kemudian tanah saya yang sekian, punyanya sekian. Setelah kita rancang, kita letakkan di atas tanah semua, nggak cukup.
Nah, itulah dipikirkan kemudian pakai lantai atas, lantai 2, lantai 3 gitu. Kenapa tidak langsung lantai atas saja supaya ngirit? Karena ongkos ya biaya untuk lantai atas itu lebih mahal. Bayangkan alatnya sangat berat harus diletakkan di atas. Konstruksinya mesti sangat mahal. Ya, itu patokannya. Gitu. Nah, terus tadi sebenarnya apa kita letakkan jarak sesuai tabel ya. Itu sehingga nanti ketemulah kalau sudah kita gambar luas ya, luas area untuk proses. Itu yang salah satu produk dalam perancangan kita tahu ya proses ini luasnya sekian dari gambar itu. Ya, itu. Nah, ada catatannya. Kapan itu beberapa alat harus sesuai dengan desainnya diletakkan sesuai dengan tinggi desain. Ya. Contohnya apa? Anda sudah tahu yang namanya barometric condenser. Halo? Sudah tahu enggak? Halo? Halo? Belum, Pak. Kalau Anda, ini cerita sebentar. Ini evaporator. Ya, evaporator. Ini pas stage yang terakhir ya. Ini ada umpan. Terus ini hasil. Terus ini uap. Ya. Uap air. Ini tekanannya rendah. Ya. Nanti baca. Buka kern proses heat transfer yang evaporator di sana ada. Atau buku kuno boleh Ferry juga bisa ya. Cari evaporator yang multiple effect. Biasanya itu tekanannya makin stage atau apa seri ya. Yang efek kesekian hampa. Ya. Nah, nanti uap airnya itu kita embunkan, tapi karena kalau evaporator ya bukan vaporizer, itu khawatirnya bukan uap air yang cukup bagus karena mungkin sedikit banyak membawa percikan. Itu kita embunkan pakai barometric condenser itu kontak langsung. Jadi seperti ini skemanya. Ini uap airnya masuk, ini kita semprot dengan air. Ya. Kontak langsung nanti berarti dengan air. Nah, ini cairannya air turun ke bawah. Ya. Tapi ingat, ini tekanannya hampa. Jadi kalau ingin keluar dari tekanan hampa perlu pompa, tapi sering itu nggak perlu pompa. Ingat, pakai penampung sumur, ini harus tinggi. Saya tanya, kalau katakanlah desain untuk kacaran berarti tekanannya 0 atm, ya di luaran 1 atm. Kalau 1 atm, jadi tekanannya bawah ini 1 atm, atas 0 ya dekat tidak dengan 0. Berapa tinggi kolom kalau ini air? Berapa tingginya? Halo? Berapa tinggi 1 atm ekivalen dengan tinggi air? Berapa? Tuh. Sekitar 10 meter H2O. Itu yang dikatakan harus cukup tinggi. Artinya kalau pakai barometric condenser harus diletakkan di atas. Baru itu. Karena memang sesuai desain harus diletakkan di atas. Selebihnya harus di bawah. Itu. Ya.
Terus carilah, dapatlah layout. Nah, ada satu lagi yang perlu Anda perhatikan. Letak, ya, letak alat. Itu kan sudah urut. Posisi, ya. Saya tutup. Jadi